warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kemudian kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dalam acara diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Bae, Ibu Dr. Anda Puji Rahayu MPD, Bapak dan Ibu PP. Yang pertama ada Ibu Indarti Kristiana Sari SPD dan Bapak Nur Ahid Eskom, Bapak dan Ibu guru serta rekan didik yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Kemudian izinkan saya membacakan susunan acara untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Bae. Yang ketiga, sambutan dari perwakilan PP. Yang keempat adalah materi pertama tentang pengantar penyusunan visi dan misi. Kemudian materi yang kedua membedah visi misi SMA Negeri 2 Bae. Acara yang keenam adalah kesimpulan. Acara yang ketujuh penguatan. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Saya hantarkan untuk membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 2 Bae kepada Ibu Dr. Anda Puji Rahayu. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Ahid Eskom dari SMK Muhammadiyah Kudus. Yang saya hormati Ibu Indarti Kristiana Sari SPD dari SMA Masehi Sukutrau, dan teman-teman CPG Angkatan 7, ada Bu Rate, kemudian Bu Mala, serta rekan-rekan wakil kepala sekolah lengkap, ada Bu Endang, Pak Haryadi, Bu Erna, Pak Soleh, dan teman-teman guru, Bu Asrini ya, pakai masker, kemudian Bu Laura dan teman-teman teknik, ada Mbak Sijah dan Mbak Teddy. Jadi melihat ketentuannya sudah sesuai quorum kalau itu rapat ya Bapak Ibu. Artinya sudah sesuai ketentuan yang seharusnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu PP pengajar praktik angkatan 7 untuk CGT kita, saya sampaikan terima kasih yang sudah berkenan hadir di sekolah kami. Terima kasih yang kedua juga saya sampaikan karena Bapak Ibu PP sudah mendampingi teman-teman saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 dalam berproses, berprogres, dan mudah-mudahan nanti sukses di kemudian. Perlu saya sampaikan bahwa teman kami ini alhamdulillah nanti insya Allah akan menghasilkan 3 guru penggerak. Sedangkan angkatan sebelumnya yaitu angkatan kelima, satu-satunya itu Bu Astri, angkatan kelima, dan mungkin perlu saya informasikan dulu yang sudah berproses di angkatan 4 itu terkait dengan pendaftaran kepala sekolah itu sudah sampai pada tahap tes CAT untuk pengumumannya. Jadi memang kemarin ini hanya sekadar gambaran saja untuk teman-teman CGB dan guru penggerak Mbak Astri, bahwa ketika angkatan keempat sudah lulus maka langsung mendapat rekomendasi dari dinas untuk didata selaku calon kepala sekolah dengan melalui tahapan sebagaimana seharusnya. Jadi tahapan yang pertama kemudian mengumpulkan portofolio, kemudian setelah itu diseleksi dari 300 kemudian tinggal 200-an kalau tidak salah. Setelah itu maka semuanya harus mengikuti tes CAT dan sekarang masih dalam proses pengumuman dari hasil CAT yang kebutuhannya kalau tidak salah itu 56 atau sekitar 50 kepala sekolah. Dari yang terdata itu 300, yang CAT sekitar 200-an. Ini hanya gambaran dinamika aturan Bapak Ibu. Sehingga
Sehingga ini juga bukan satu-satunya tujuan gitu. Kalau mungkin saya sampaikan kepada teman-teman PP dan teman-teman CGP, ini bukan satu-satunya tujuan bahwa CGP nanti menjadi kepala sekolah, tetapi setidaknya bahwa CGP atau guru penggerak itu memang proses kesiapan pemerintah untuk mensosialisasikan kurikulum merdeka agar sampai kepada tingkat sekolah yang harus mengimplementasikan. Terus terang, saya selaku kepala sekolah juga masih sangat awam dengan kurikulum merdeka. Bagaimana PMM itu yang saya kerjakan, saya sendiri tidak secara kualitatif mungkin saya hanya 70% membaca materi tersebut. Sehingga mungkin kalau saya harus diskusi tentang kurikulum merdeka, saya banyak berdialog dengan Mbak Astri karena dia yang mengalami secara langsung. Kemudian yang berikutnya, harapannya dengan semakin banyak calon guru penggerak, bukan orientasinya ke kepala sekolah, tetapi saya sangat berharap nanti implementasi kurikulum merdeka di sekolah itu akan menjadi semakin mudah, alurnya semakin jelas sehingga tidak ada malpraktik terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Dan tentu saja saya juga sangat berharap teman-teman guru penggerak nanti menjadi role untuk bisa menggerakkan guru-guru yang lain dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini harapan kami. Dan terus terang dari kegiatan pagi ini, tahun kemarin sudah dilaksanakan. Mungkin dari esensi materinya itu hampir sama dan sudah ada refleksi, ada perbaikan. Mungkin dalam diskusi nanti untuk visi misi mudah-mudahan tetap ada hal yang baru, meskipun mungkin tidak seperti pada saat awal. Ketika awal kan kita dari belum implementasi kurikulum merdeka menjadi kurikulum merdeka. Karena ini materinya sudah pernah didiskusikan, yang terpenting mungkin adalah tindak lanjut dari implementasi visi misi sekolah yang nanti bisa teman-teman serap dalam kegiatan pagi ini. Mungkin dari teman-teman wakil, guru, dan teknik. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, kemudian teman-teman CGP sukses karena tupoksinya mengajar, ada tugas tambahan yang banyak. Mudah-mudahan teman-teman PP juga sabar mendampingi teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanannya ada banyak kendala. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa CGP yang sudah lolos pasti semangatnya luar biasa, seperti Bapak Ibu PP juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jina dan Ibu atas sambutannya. Sambutan selanjutnya adalah dari perwakilan PP yang akan disampaikan oleh Ibu Indarti Kristiana Sari SPG. Sumonggo Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mengambil rekan saya berdua. Bagi tugas ini nanti biar mengatakan paham. Yang terhormat Ibu Dr. Andeng Pujio Rahayu MPD selaku Kepala Sekolah SMA 2 Bali. Yang terhormat Bapak Ibu Guru MD dan juga CGP dan juga rekan saya sendiri Bapak Wahid. Terima kasih waktu yang diberikan di sini, kehadiran saya di sini selaku pendamping dan calon penggerak. Jadi tugas saya perkenalkan, saya Indarti Kristiana Sari dari unit kerja saya dari SMA Masjid. Jadi posisi saya di sini hanya sebagai pendamping dan saya banyak berguru pada Bapak Ibu yang ada di sini. Luar biasa semangatnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Demikian pula sambutan yang luar biasa bagi kami berdua PP di sini. Mohon maaf kalau dalam kehadiran kami ini ternyata kurang berkenan. Jadi kami tidak menyangka kalau formal seperti ini, matur nuwun. Terima kasih sekali. Jadi adapun tujuan dari diskusi ini, tujuan diskusi untuk mendiskusikan cita-cita atau visi. Jadi visi itu merupakan cita-cita sekolah. Jadi namanya cita-cita itu kan pastinya kita berawal dari mimpi. Kita bermimpi menginginkan cita-cita sekolah kita seperti apa. Nah, dari situ di mana CGP itu di dalam pendidikan guru penggerak itu ada melewati suatu proses membuat visi untuk dirinya sendiri.
memfasilitasi untuk mendiskusikan visi. Jadi bukan untuk merubah atau merombak atau apapun, tetapi tugas CGP salah satunya adalah membuat prakarsa perubahan. Jadi prakarsa-prakarsa apa supaya mimpi visi-visi itu tercapai. Sehingga kami bersyukur, kami berterima kasih karena Ibu Kepala Sekolah dengan baik hati selalu memfasilitasi, memberikan waktu ruang yang luas. Demikian pula juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini, Bapak Ibu guru yang lain, terutama itu waktu saya hadir untuk pendampingan itu sambutannya luar biasa. Baik, sehingga saya sendiri merasa bukan sebagai tamu, tetapi sebagai warga. Jadi saya bisa menjadi tidak seolah-olah ini tamu sebagaimana, tapi saya senang begitu, tidak sungkan. Memuji juga, kepala ini juga baik sekali. Saya sangat kewok. Terima kasih Ibu untuk kehangatan yang diberikan kepada kami. Sekali lagi saya mohon maaf jika nantinya dalam proses PI pendampingan itu ada banyak kendala, mungkin karena saya harus mengambil waktunya ibu CGP saya juga, sehingga mungkin waktu jamnya karena menyesuaikan jam itu memang agak sulit ya Ibu. Jadi saya mengikuti, tetapi terkadang saya hadir terlambat, jadi saya minta maaf. Kemudian lagi di sini sekali lagi ini nanti yang berperan adalah Ibu CGP. Kami hanya mendampingi, hanya mengantarkan. Dan CGP di sini ternyata luar biasa, tentunya sudah pandai-pandai semua. Jadi hanya sebagai pendamping. Jadi untuk mewujudkan visi, CGP melakukan suatu prakarsa perubahan. Itu yang kami harapkan, sehingga nantinya betul-betul berimbas ke anak. Berimbas ke anak tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kalau saya sudah membaca dikirim visi-visinya sudah sesuai dan sudah berpihak kepada anak. Terima kasih, sehingga ini hanya akhir kata. Saya minta maaf jika ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan, dan terima kasih sekali lagi. Waktu selanjutnya untuk diskusi ini kami serahkan kepada CGP. Terima kasih sambutan yang luar biasa dari Ibu Indah Kristiana Sari SPD. Baik Bapak dan Ibu hadirin, kita selanjutnya masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengantar penyusunan visi dan misi yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Ratih Adriani MPI. Kepada Ibu Ratih saya silakan. Biar CGP-nya yang signifikan saya melihatnya ini agak kamera. Saya melihat Pak. Di sini gimana? Ya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya dan Bapak Ibu Guru serta siswa serta teknik yang sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan kita saat ini untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini itu adalah pendampingan individu kedua yang membahas tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah apa yang akan kita lakukan di SMA Negeri 2 Balai itu, lebih baiknya kalau kita membahas sedikit tentang apa yang sudah saya dan teman-teman dapatkan selama pembelajaran pendidikan guru penggerak selama beberapa bulan terakhir. Dari yang pertama di sini ada 3 CGP, di angkatan ketiga, yaitu yang pertama adalah Dian, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga ada Bu Mala. Saya dan Bu Mala dengan pengajar praktiknya Bu Yanti dan Dian dengan pengajar praktiknya Bapak Nur Akhir, fasilitatornya dengan Pak Firdaus ya Bu Dian dan saya dan Bu Mala dengan Pak Sunardi. Jadi di sini di pendidikan penggerak itu kita didampingi oleh 2
satu dari pengajar praktik dan satu dari fasilitator. Yang pengajar praktik itu yang SPB selalu di satu kota, yang fasilitator itu biasanya untuk kegiatan online dan darinya seperti itu. Apa saja yang sudah kita dapatkan? Di sini nanti tujuan diskusi hari ini adalah dua, yaitu yang pertama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Dan yang kedua yaitu adalah peserta dapat mengembangkan program sekolah yang dapat dilakukan oleh warga sekolah. Jadi ada dua hal yang tujuan kita hari ini yang akan kita diskusikan. Di sini tujuan kita kan visi sekolah. Untuk mencapai visi sekolah itu dari pembelajaran kemarin dari filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti apa filosofi pendidikannya, itu nanti digabungkan dengan nilai dan peran guru kita dalam sekolah, baik dalam kepemimpinan, pembelajaran, dan komunitas dan selain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah komunitas praktisi yang kita ikuti sebagai guru. Kemudian nanti jadi visi sekolah yang kita breakdown menjadi visi setiap guru. Dimulai dari filosofi pendidikan KHD. Jadi visi seorang guru, visi sekolah ini kita angkat dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan menurut KHD itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Itu adalah esensi dari pendidikan menurut KHD. Nah, kekuatan diri yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur dirinya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Makna dari mandiri itu seperti itu. Nah, tujuan dari pendidikan menurut KHD sendiri itu adalah menuntun agar dapat mewujudkan peserta didik yang merdeka dan memiliki budi pekerti yang baik. Jadi mendidik itu menuntun, bukan menuntut. Nah, biasanya kalau kita kan menuntut anak bisa A, B, C, tapi untuk kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk menuntun anak, bukan menuntut anak. Begitu. Kegiatan ini diwujudkan dalam penyusunan visi yang menggambarkan keberpihakan kepada murid yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi mendidik atau mengajarkan anak sesuai dengan textbook, full dengan textbook. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zamannya anak itu seperti apa. Oh, sekarang jadi zamannya IT, jadi kita harus yang menyesuaikan. Bagaimana cara mengambil hati anak agar bisa belajar secara efektif, mandiri, efisien. Kita harus tahu zamannya itu seperti apa, modelnya apa, geografisnya juga harus kita sesuaikan. Selanjutnya dinilai dan peran guru yang ideal. Ini dibagi jadi dua. Jadi nilai guru itu ada 5. Ya, kita sebagai guru yang ideal itu harus punya 5 nilai ini nanti. Yang pertama adalah kita harus berpihak pada murid. Jadi apapun yang kita ajarkan itu harus yang berpihak pada murid. Yang kedua, kita harus bisa mandiri, menyelesaikan semua tugas tupoksi kita secara mandiri. Yang ketiga adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif kita memanfaatkan, kita bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, dengan institusi lain untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi semisal seperti kalau di saya pembelajaran fisika itu ada beberapa mata KD yang saya kolaborasi dengan PKWU, dengan biologi. Dia bisa misal dengan PKWU, saya minta PKWU untuk membuat alat peraga. Nah, alat peraganya itu nanti bisa saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran, itu bisa kolaboratif seperti itu. Jadi kegiatannya inovatif, tidak membuang waktu, tapi juga efisien. Yang keempat adalah inovatif. Nah, ini yang kita dituntut sebagai guru yang ideal, tidak hanya monoton dengan ceramah, walaupun ceramah itu juga tidak disalahkan ya, tapi terkadang kita butuh trik-trik yang bisa menjadikan tujuan pembelajaran kita itu tercapai secara inovatif. Yang kelima nih, yang penting dan yang terkadang sering untuk dilewatkan, reflektif. Setelah kita mengajar biasanya sudah ditutup Assalamualaikum, gitu kan? Nah, padahal harusnya kita harus ada reflektif. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita berikan ke anak, itu biasanya kita tanya dulu bagaimana perasaannya, ya, apa yang sudah kalian dapat. Nah, seperti itu, paling tidak itu. Terus Bapak Ibu guru kira-kira ada masukan tidak? Tapi teknik pembelajarannya ada yang kurang apa enggak? Yang asik yang mana, yang kurang yang mana? Itu nilai guru. Yang kedua adalah peran guru. Ya, kalau nilai tadi ada 5, yang peran juga ada 5. Yang pertama,
guru itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran seperti kita, Bapak Ibu guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Ya, yang kedua adalah coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Empat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima adalah mewujudkan komunitas praktisi. Nah, ini yang kelima yang perlu digambar membuka komunitas praktisi kita. Ya, kita komunitas praktisi itu tidak harus kita membuat baru yang new banget, tidak. Kalau menurut saya seperti itu. Apa yang ada dengan aset lah, aset yang ada di sekolah kita. Misalnya di sekolah kita kan tentunya di bidang olahraga, terus di bidang kesehatan kemarin kita juga sempat menggunakan di LSS yang berada di dulu. Nah itu kita bisa mengembangkan kemarin yang kurang kita di mana. Nah itu yang kita tujuan di sini. Itu komunitas praktisi yang kalau menurut saya kalau kita untuk sekali bersekolah yang sudah besar mau membuat yang baru boleh nggak masalah. Tapi yang sudah ada aset kita apa yang sudah dimaksimalkan itu kita maksimalkan terlebih dahulu. Nah dari kedua ini nilai dan peran itu nanti yang harus kita dalami, yang harus kita selami, dan yang harus kita terapkan sehingga menjadikan satu itu tadi visi guru yang mengacu pada visi sekolah. Jadi kita harus paham dulu apa visi dari visi sekolah kita. Dari visi dan misi sekolah kita sudah pahami, kita sudah baca, kombinasikan dengan nilai dan peran guru, kita breakdown. Apa yang bisa kita ambil dari visi-visi, peran apa yang bisa kita lakukan dari visi-visi sekolah itu. Gambarannya seperti ini. Jadi peran pertama untuk pembelajaran, berpikir sistem, ada ini tadi berpikir aset, ya. Jadi ada harapan, semangat, antusiasme, jadi menjadikan inquiry apresiatif atau kita kenal itu saja dengan berlandaskan dari pendidikan pemikiran kehadiran menjadikan peran sebagai ada goals, ada kolaborasi, menjadikan kepemimpinan pada murid dan membuat komunitas praktisi. Nah ini yang sangat ilmiah dengan kita, yaitu selain tadi kita membuat komunitas praktisi, kita juga harus dalam membuat visi guru tadi mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kalau saya boleh mencatur dari pernyataan Bu Asli yang saya beliau kemarin, bisa kita akronimkan dari profil pelajar Pancasila yang makan roti manis. Ya, makan roti manis itu kemarin adalah pertama itu seiman, karena itu adalah bentuk kebinekaan global. Ro itu berarti bergotong royong, terus kreatif, misinya adalah berkenalan. Jadi kegiatan apapun yang kita lakukan di sekolah, baik pembelajaran maupun kegiatan yang lain yang mendukung akademik maupun akademik, itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila itu yang harus kita tuangkan dan mengisi visi dari diri kita. Nah, visi seorang guru itu hendaknya mampu menggetarkan jiwa, yang namanya visi itu. Jadi kita ketika punya niatan itu yang harus bisa menggetarkan jiwa. Itu yang kalimat itu yang saya ingat dari fasilitator kemarin dari dosen UPI kalau nggak salah. Jadi kalau kita membuat visi itu harus yang bisa menggetarkan jiwa. Kalau belum menggetarkan jiwa berarti belum merasa ke dalam diri kita. Jiwa dan raga seorang hal ini berarti visi tersebut bermakna dalam pembuatan visi yang mampu menggetarkan jiwa dan raga. Itu menggunakan paradigma IA atau inquiry apresiatif, atau yang di bahasa Indonesianya itu kita kenal dengan baca. Kalangannya B itu adalah membuat pertanyaan. Jadi kalau kita sudah membuat visi, kita sudah tahu cita-cita kita apa. Nah, untuk mencapai cita-cita, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat pertanyaan. Apa yang mau kita lakukan untuk mencapai cita-cita itu? Setelah kita berpertanyaan, kita ambil pelajaran. Ya, kita ambil pelajaran. Kita cari referensi, ambil pelajaran. Selanjutnya gali mimpi. Kalau kita sudah membuat pertanyaan, kita sudah ambil pelajarannya, terus kita gali mimpi. Kita berangan-angan, ya, sampai semana, sampai seakan mana kita akan mencapai itu. Kemudian kita jabarkan dari mimpi yang kita angan-angankan, kita jabarkan. Mau tahapannya seperti apa? Nah, yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Baru kita eksekusi rencana-rencana tadi kita. Nah, pelaksanaan kerja untuk melakukan perubahan positif di sekolah yaitu mewujudkan visi murid yang merdeka dan menggambarkan karakter profil pelajar Pancasila.
Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi apa saja aset yang sudah dimiliki murid untuk dapat dikembangkan dan untuk bisa diperkuat kembali. Ini seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk membuat prakarsa perubahan, kalau saya lebih kepada mengidentifikasi dulu aset di sekolah kita itu apa. Aset itu tidak hanya masalah barang, tapi kemampuan anak, kemampuan bapak ibu guru, kemampuan teknik itu kita bisanya ya kita bisa push itu yang penting. Karena kalau kita sudah mengenal lingkungan kita, mengenal aset yang kita miliki untuk membuat perubahan yang lebih bagus itu sangat mudah. Nah, ini nanti di sesi kedua kita akan membedah visi dan misi dari SMA Negeri 2 Bandung yang akan dilanjutkan oleh teman sekretari saya Bu Zaya Simala, dan nanti bisa dibantu saya dan Bu Dian untuk kegiatan diskusi. Terima kasih. Cukup sekian, saya kembalikan ke MC terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya adalah kita akan membedah visi misi dari SMA Negeri 2 Bandung. Ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Mala. Kemudian saya dan Bu Late akan membantu dalam proses diskusi tersebut. Sumonggo, Bu Mala. Terima kasih, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh saya dari Kultura. Perkenalkan dulu terlebih dahulu, karena saya belum kenal ya. Nama saya Vijayanti Mala dari SMA 2 Bae. Saya CDP Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini nanti saya akan melanjutkan tentang visi membedah visi misi SMA 2 Kudus yang sudah dipaparkan oleh Ibu Rante. Selanjutnya, sebelum kita menyusun visi sekolah, marilah kita menyusun kalimat rumpang. Itu cita-cita untuk murid. Guru dan kepala sekolah mengisi terlebih dahulu secara tertulis atau langsung memberikan pendapatnya. Nanti akan dipandu oleh Mbak Dian untuk menuliskan, untuk kita memilihkan murid-murid yang bagaimana. Jadi untuk menuju ke visi sekolah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang kita mimpikan untuk ke depan kita, untuk murid kita. Yaitu pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi kita mau menjadikan murid kita itu menjadi apa? Mimpi kita. Jadi murid itu mau bagaimana? Nanti bisa Bapak Ibu bisa tulis. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah apa? Jadi murid itu apa? Kemudian yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Yang nanti mengacu kepada misi sekolah. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Nanti jadi yang namanya mimpi itu belum terjadi ya.
Jadi namanya mimpi itu belum terjadi, kita memimpikan murid kita sebagai apa, sehingga sekolah kita itu nanti akan kita bawa kemana. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa seperti apa nantinya. Tidak usah dikasih nama, hanya nomor saja. Di sana ada 6 pertanyaan. Bercita-cita setinggi mungkin. Tenang saja karena cita-cita belum tentu. Kamu saja saja bisa terwujud. Murid-murid seperti apa yang kita impikan? Kemudian apa yang kita percayai tentang murid-murid itu? Apa yang kita utamakan di sekolah terkait dengan murid-murid kita? Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahasanya apa? Apa keyakinan kita dan warga di sekolah ini? Dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik pengumuman dengan semua lengkapi kalimat-kalimat penumpang tersebut. Mungkin kalau kurang bisa masih ada yang kurang sedikitnya. Mungkin biar seru kita bisa tanyakan di depan. Dibacakan nggak apa-apa. Nanti kan dibacakan supaya tahu. Biasanya ambil fotonya kita memimpikan murid yang kreatif dan inovatif. 2. Kita percaya bahwa murid adalah anugerah yang terindah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. 4. Murid sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan adalah kunci keberhasilan. Kita warga sekolah ini yakin untuk maju bersama-sama secara kolaboratif. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa anak adalah anugerah yang harus kita didik dan kita sayangi. Mungkin perwakilan dari Tendi? Oh, belum selesai. Perwakilan dari Bapak Ibu guru lagi tidak apa-apa. Adakah yang sudah selesai? Ya, sudah.
kita kan bekerja bersama. Jadi kita bekerja bersama. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkepribadian dan mempunyai komitmen yang tinggi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang tumbuh dan perlu dituntun tadi. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan integritas. Jadi yang pertama saya membayangkan jika ada integritas saling dukung, itu akan lebih mudah untuk mengaturnya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kolaborasi itu penting. Artinya untuk bisa berintegritas, kolaborasi itu kita bisa maju bersama. Kemudian yang keempat, kita warga sekolah ini yakin untuk berproses menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masing-masing pribadi itu berbeda. Jadi kita harus yakin bahwa kita berbeda tapi untuk maju bersama. Itu maksud saya. Ada lagi mungkin yang teknik sudah. Kurikulumnya Pak Hardiaji mungkin punya terobosan yang satu jadi proses. Kenapa? bahas ini bahasa Indonesia. Oh ya, di sini bahasa ini. Ini Pak Hardiaji dari Pakar Kurikulum Pak Ahmed dan Bu Ibu. Setelah dibaca bisa ditempel di papan. Dan terima kasih. Akan saya bacakan hasil pekerjaan saya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Di sekolah kita mengutamakan kualitas pembelajaran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan adalah bekal menuju kesuksesan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki bakat dan kemampuan yang perlu dikembangkan. Demikian hasil pekerjaan saya. Terima kasih. Bisa digambar untuk kalian jadi tarik kembali untuk digambar di papan. Mewakili dari kalian. Monggo dari siapa tadi? Monggo. Tidak apa-apa. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil pekerjaan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berpikir kritis, mampu berinovasi dan berbudi pekerti yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik. Kemudian selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Dan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan karakter itu penting. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Limanya Salah satu komentar Mbak Aziza. Mungkin itu perwakilan dari tendennya Bapak Ibu guru untuk bisa ditempel di papan. Saya ambil dari sticky note-nya.
sebelum masuk ke apa itu visi, itu menggali pemahaman tentang visi. Kita akan mengingatkan tentang masa kecil kita. Ya. Ingatkah Bapak atau Ibu pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita? Pernah tidak ya Bapak Ibu? Ya, selalu pernah. Kalau ditanya kira-kira apa jawabannya? Misalnya, Laura, cita-cita kamu apa nanti kalau sudah besar? SD ya? Iya. Saya waktu SD saya ingat ketika saya ditanya oleh ibu, Ya. cita-cita saya itu jadi hakim. Jadi ya. Tapi bapak saya tidak memperbolehkan saya masuk ke fakultas hukum. Oh begitu. Oke. Guru. Nah, mungkin berbeda dengan Erna. Kira-kira kalau ditanya waktu itu pasti ditanya oleh teman-teman kita, apa ya kira-kira waktu itu? Erna coba cita-cita kamu apa ya besok ya? Dia juga Saya ada. dulu itu pengen jadi dokter biologi. Sudah di Erlangga lulusan patah hati benar karena orang tua saya tidak ada. Iya. Ya. Terus akhirnya saya ada jalur undangan lewat UNES itu, terus saya akhirnya disuruh jadi guru. Oh iya. Ketika itu beneran. Iya. Saya tuh kuliah asal kuliah, terus kata untung nggak pernah pulang. Sampai bapak saya tuh kalau kangen ke UNES sana kan mau nangis sendiri karena orang tua naik bis berapa kali dia kalau dari UNES itu. 2 kali ya. Sampai Pakai pemasaran perkasa waktu itu ya. Jadi patah hati. Mas saya langsung di organisasi biar lupa sebenarnya biar saya perasaan. Iya, ya terima kasih ya. Jadi dulu waktu kita masih kecil selalu ditanya oleh teman kita, saudara kita, guru kita. Pasti kalau ditanya apa cita-citamu, pasti kadang selalu menjawab jadi dokter. Jarang yang tidak, mungkin kan tidak pernah ada yang menjawab jadi guru ya waktu itu. Kalau tidak salah ya. Nanti semuanya membayangkan jadi dokter, kemudian jadi tentara, jadi polisi. Itu. Kemudian pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar lagi. Kemudian pada masa itu sebagian besar dari kita pasti menjawab dengan percaya diri, tidak ada yang ragu-ragu. Jadi apa nanti dokter pasti seperti itu. Tidak ada yang jadi apa ya, tidak ada yang seperti itu. Pasti pada saat itu kita pasti menjawab dengan percaya diri, jadi dokter, jadi polisi. Meskipun tidak tahu nanti pada kenyataannya apakah nanti bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, itu tidak tahu nanti membayangkannya seperti apa. Nah, kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita juga belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah yang namanya visi maksud saya. Visi bagikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penuntun arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi visi itu memang belum terjadi. Next, mari kita menganalisis visi-visi SMA 2 Kudus. Jadi visi SMA 2 Kudus yaitu menjadi sekolah yang nyaman, yang membentuk pribadi berkomitmen dan kompeten, berwawasan lingkungan, serta berkarakter pelajar Pancasila. Itu adalah visi dari SMA 2 yang sudah kita tuangkan di sini. Adapun misi dari SMA 2 Kudus yang pertama yaitu mewujudkan sekolah yang nyaman.
sekolah yang nyaman itu sekolah yang bagaimana ya kira-kira? Yang membuat siswa mendapatkan Iya. jadi sekolah yang bisa membuat siswanya kepingin datang terus ke sekolah. Oh begitu. Ya pengen bolos ya, Pengen bolos bolos. lagi. Iya. Jadi tidak kepengen pulang-pulang. Anak-anak betah di sekolah ini karena anak-anak itu sebagian hidupnya separuh dari kehidupannya memang berada di sekolah. Oleh karena itu kita sebagai guru harus membuat sekolah menjadi nyaman bagi anak didik kita. Kemudian yang kedua, membangun pribadi yang berkomitmen. Kira-kira apa ya berkomitmen itu ya? Membangun pribadi yang berkomitmen. Bertanggung jawab. Berintegritas tinggi. Jadi anak-anak harus punya tanggung jawab. Kan sudah ada batasannya, jadi tidak ada batasannya. Sampai 3:30 kita berada di sekolah, itu batasan kita. Oh ekstra ya. Tapi ya sebelum maghrib itu harus dioyak-oyak. Kemudian yang ketiga, membangun pribadi yang kompeten. Ya, punya skill, kemampuan. Nah, adanya life skill sehingga anak-anak diberi bekal untuk kedepannya nanti. Seandainya anak-anak ini karena di SMA juga gaya Bapak Ibu tidak semuanya anak-anak melanjutkan seperti ini. Sebagian mereka itu bekerja untuk membekali anak-anak supaya tidak menganggur sebagai bekal setelah anak-anak lulus dari SMA 2B. Di SMA 2B itu ada life skill untuk kemudian yang keempat, membangun pribadi yang berwawasan lingkungan. Dan yang kelima, menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan karakter pelajar Pancasila. Jadi karakter pelajar Pancasila itu perlu ditanamkan sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita akan membedah misi dan visi SMA 2B Kudus. Di sini akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya. Untuk muda yang sebelah timur, yang timur kan ada 2 ada titik. ya, Mungkin Bu Aziza bisa bergabung dengan kelompoknya Pak Haryasi. Monggo. Ya, jadi ini kelompok 1 yang terdiri dari Pak Haryasi, Mbak Eliza, Bu Erna, dan Pak Soleh. Untuk kelompok 2 terdiri dari Bu Asrini, Bu Laura, Bu Teti, dan Bu Astri. Untuk kegiatan diskusi kali ini, jadi diskusikan dalam kelompok masing-masing, kelompok mempresentasikan dan setelah nanti hasil diskusinya, nanti setiap kelompok mewakili kelompoknya salah satu untuk presentasi dari hasil diskusi yang kita bahas kali ini. Tadi sudah saya bagikan kertas KTS untuk menuliskan apa yang dituang, apa yang menjadi pikiran dituangkan di kertas. Oh, di sini ada
itu nanti dijawab. Mungkin satu kelompok 3 pertanyaan ya. Nah, semuanya 6 pertanyaan nanti akan didiskusikan. Jadi mungkin salah satu dari setiap kelompok bisa memfoto dulu karena nanti yang bisa tampil di layar kan Hanya 3. Nanti bisa dibuat kita. Kalau nanti tidak lupa, nanti kita bisa menarik ke atas lagi. untuk visi-visi sekolah sudah disayangin, jadi nanti bisa di cross check di sini. Jadi Yang ke-4 dan sampai ke-6. saya bacakan dulu besok. Ya. Jadi yang pertama, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jadi kalau misalnya sudah berpihak kepada murid, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Jadi dalam arti kalau visi itu sudah berpihak kepada murid, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tersebut? Kemudian yang ketiga, jika visi belum berpihak kepada murid, ajaklah warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Jadi kalau menganggap Bapak Ibu menganggap dan merasa visi tadi belum berpihak kepada murid, maka perlu didiskusikan lagi untuk merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Tetapi kalau sudah merasa sudah berpihak kepada murid, sudah berpihak pada Pancasila, ya sudah, berarti kita tinggal untuk bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi tersebut. Kontribusi apa yang telah Anda berikan kepada sekolah selama berada di SMA 2 Kudus? Kemudian kelima, perubahan apa yang Anda harapkan di lingkungan sekolah? Dan yang keenam, langkah apa yang Anda lakukan untuk mencapai perubahan itu?
Monggo Mbak Kelompok 2 bisa mewakili untuk presentasi di depan. Ini harus maju. Biar menghiasi kamera saya ya, terlalu master, tidak apa-apa ya. Apakah visi siswa sudah berpihak dengan murid, sudah sangat berpihak pada siswa? Buktinya siswa sangat nyaman. Nah, seringkali pulang sore itu tak suruh, ayo, dan pulang, nggak balik-balik lagi ya, dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, jika visi sudah berpihak, apa yang dilakukan untuk intervensi dan seterusnya itu buktinya apa? Yang pertemuan diri dari segala sisi ya. Yang pertama, kami mengembangkan life skill dan juga ekstrakurikuler. Jadi life skill itu bagi siswa yang tidak melanjutkan kuliah. Kemudian nanti ada visi yang lain. Kalau dulu itu pengembangannya terpusat pada non akademik bidang olahraga, tapi sekarang kita karena sudah banyak yang juara, saya buat kameranya melorot. Sorry karena ternyata beberapa tahun ini kita ikut dalam seleksi USN bisa maju ke tingkat provinsi, jadi pengembangan kita itu agak bergeser juga untuk penyusunan RKS. Kita juga mengembangkan bidang akademik dengan mengundang beberapa perguruan tinggi untuk melakukan MOU. Jadi seperti itu tidak lanjutnya. Kemudian yang ketiga tentang visi tidak ada karena sudah jalan ya. Next yang keempat, langkah-langkah apa kayaknya itu? Kontribusi yang telah Anda berikan pada sekolah selama berada di SMA 2B. Kami sebagai pengembang sekolah salah satunya yang ada di sini tadi kebetulan sing kelompok kelompok 2 itu para bakat jadi cepat sekali yang saya sangat faster karena mungkin sering diajak ngobrol dengan kelas-kelas, jadi kami sangat memahami begitu. Jadi yang pertama adalah langkahnya kita melakukan MOU baik itu di bidang akademik dan non akademik, antara lain yang saya sebutkan itu misalkan dari kelas KKU itu kami MOU dengan ASTI karena banyak sekali siswa ASTI 14 sendiri dalam satu kelas, belum yang kelas 11 itu sekolah di sini, jadi mereka jadwalnya itu kan sangat berbeda dengan yang lainnya, berangkat jam 7:30 pulang jam 12 begitu. Kalau tidak ada MOU kan mereka nanti tidak mentaati peraturan yang ada, tapi tetap ada MOU dengan pihak lain dan juga MOU dengan lembaga pelatihan seperti life skill tadi yang saya sebutkan, ada Riasman, Diver, membuat tas batik dan masih banyak lagi. Begitu. Kemudian menerapkan tata tertib yang sudah ada dan yang terakhir melakukan pelayanan yang sangat prima pada siswa. Kalau sini itu memang sangat berbeda dengan sekolah lain karena kami menyadari murid kami itu sisa-sisa dari SMA 1B. Jadi kami sangat maksimal. Saya juga kalau menceritakan ke siswa itu, kamu itu guru-guru di sini kalau kalian lihat pahanya lebih besar dari sekolah lain karena kalian itu sisa-sisa dari hanya satu berapa persen gitu. Nah ini yang benar-benar harus kita hormati, itu openi sampai
memotong gajinya untuk memberi reward ranking 1 paralel kelas 12 kasih 1 juta. Mungkin sekolah lain tidak ada. Saya sampai berkampanye seperti itu di antara kelas-kelas yang lain. Sedangkan yang kelas 11 750.000, yang kelas 10 500.000 itu luar biasa. Coba cari sekolah lain, tidak ada saya gitu. Sekolah ini sangat kompetitif. Semoga adik-adik ini yang penggerak nanti meneruskan yang sudah ada tradisi makanya mungkin waktu tadi bicara sini ramah sangat humble itu memang benar kan ya itu. Tapi kalau bicara tidak cepat-cepat kurangnya kami di sini dulu. Kemudian untuk yang kelima, perubahan yang Anda harapkan seperti yang sudah saya ceritakan. Kalau dulu kami konsennya itu di non akademik, sekarang kita sudah ke akademik. Termasuk yang target kita itu biar sekolah juga masuk kelas favorit, sekolah favorit. Karena yang kelas favorit hitungannya kalau di online itu pertamanya melihatnya kan berdasarkan sisi UTBK dan yang masuk SNPTN. Padahal kan harusnya tidak seperti itu ya, keberhasilan sekolah favorit itu tidak karena itu. Jadi kami mengembangkan anak-anak yang memang harus berkampanye semua yang mudah-mudahan ayo kuliah itu penting, pendidikan itu penting. Jadi kita itu melakukan pelatihan UTBK Bapak dari Ibu di sekolah yang dulu itu belum ada, sekarang sudah 1 tahun yang lalu ada pembimbingan UTBK bagi anak yang mau kuliah dan life skill bagi anak yang tidak kuliah. Kemudian baru-baru saja kita menggalakkan parenting teaching sejak kelas 11. Nanti dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi orang tua yang punya wirausaha itu kami undang untuk memberikan edukasi tentang manajemen pemasaran dan produksi. Karena kalau produksi itu memang semua orang bisa, tapi yang susah itu memasarkan. Nah, itu yang penting seperti itu. Dan untuk publish itu juga sangat penting. Itu yang kita lakukan perubahan untuk tahun-tahun ini. Kemudian yang keenam, langkah yang dilakukan untuk pencapaian, karena ini baru awal dan memang harus sosialisasi. Jadi kami itu punya YouTube channel, alhamdulillah itu peringkat 2 kalau di Kudus dibanding sekolah lain, karena kami skala set untuk produksi kreatornya dengan umat saya kan sudah beda ya, SMK dengan SMA berbeda. Tapi ini peringkat 2 untuk para penontonnya dan juga kreatornya itu. Selain itu juga Instagram dan web sekolah itu kita aktifkan, salah satunya untuk mensosialisasikan kegiatan kami gitu. Jadi alhamdulillah dengan guru-guru muda itu semangat untuk kita ajak bekerja sama. Kemudian yang kedua, melakukan habituasi atau pembiasaan. Memang ini sangat perlu kerja keras dari semua teman-teman. Tanpa adanya kekompakan dari semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, kita melakukan evaluasi setiap kegiatan dan refleksi dampak dari kelebihan dan kekurangan dari program yang telah dijalankan. Begitu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kepala sekolah. Kemudian berikutnya perwakilan dari kelompok 1, mohon silakan. Ini kelompok 1 mau kita? Duluan lagi tadi. Urutan yang dulu. Urutan kita tangan. Ada ini wedok. Baik, terima kasih. Dari kelompok kami, tadi kita sudah mendengar jawaban dari para pengambil keputusan, pengembang kurikulum dan juga sekolah. Ya, seperti itu. Mereka tinggi-tinggi ya, dalam arti posisinya tinggi-tinggi. Maka kami di sini kebetulan kok ya Mas. Kami berbicara dari sini kami sebagai guru dan pendidik. Nomor 1, pertanyaannya adalah tadi, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Menurut kami sudah berpihak kepada murid. Kemudian, apakah visi sudah berpihak kepada murid? Jika visi
sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Menurut kami, program tadi sudah dijelaskan panjang dan kali lebar, jadi sudah luas sekali oleh Bu Erna. Ada literasi, kemudian anti bullying, ya, anti narkoba, dan masyarakat, banyak sekali di Eputa. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh sekolah dan kelewat Bu ekstrakurikuler, tapi kan jelas ya ekstrakurikuler sudah berarti ekstrakurikuler. Oh ya, ekstrakurikuler ada paduan suara, ada karate, ada olahraga yang banyak sekali, sehingga di sini banyak olahragawan sebetulnya. Nomor 3, jika visi belum berpihak kepada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak. Karena visi sudah berpihak kepada murid, maka tidak perlu ada rumusan baru. Nomor 4, apa kontribusi yang telah Anda berikan kepada sekolah selama berada di SMA 2 Bayan Kudus? Kalau melihat saya jadi ingat kata-kata John Fitzgerald, jadi jangan bertanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang telah engkau berikan kepada negara. Ini kemudian saya balikkan kepada sekolah. Kalau saya pribadi, saya merasa saya belum banyak berbuat untuk sekolah, tetapi di dalam kami tadi berdiskusi, yang bisa kami lakukan adalah mendukung setiap program yang dilakukan oleh sekolah dan terlibat dalam kegiatan sekolah, tidak menjadi batu sandungan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Jadi sekolah itu bisa berjalan, tidak perlu sandung-sandung, karena kami mendukung. Itu yang bisa kami lakukan. Nomor 5, perubahan apa yang Anda harapkan? Kami menginginkan tentu saja perubahan yang lebih baik dan lebih positif. Siswa dan guru lebih disiplin, karena kami sebagai guru juga merasa kadang-kadang kami kurang disiplin. Kemudian kami semakin berkarakter yang baik. Kemudian mungkin berpikir kritis. Siswa-siswa sekarang itu saya melihat setelah pandemi untuk berpikir kritisnya itu sangat lemah. Ketika kita menerangkan itu mereka hanya diam dan mendengarkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengkritisi. Padahal di era sekarang ini mengkritisi tentu saja dalam hal mengkritisi tidak selalu dalam hal negatif, ya. Mengkritisi itu juga bisa dalam hal positif. Berpikir kritis itu saya harapkan dari murid-murid, tetapi mungkin kita butuh waktu, kami butuh waktu untuk itu. Apalagi setelah pandemi ini, saya menemukan muridnya sekarang ini ketika pelajaran itu banyaknya yang tidur, karena kebawa kebiasaan pandemi melek malam. Saya rasa di sekolah Bapak Ibu PP juga sama, ya. Saling teman. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai perubahan itu? Menurut kami, guru harus menjadi role model atau teladan. Teladan itu adalah dari atas ke bawah. Kalau contoh itu bisa setara, tapi kalau bagi kami teladan itu dari atas ke bawah. Jadi kita sebagai teladan harus bisa memberi contoh yang baik kepada siswa dengan meningkatkan kualitas diri. Nah, salah satunya sudah teman-teman lakukan di sini, menjadi CDP, ada PP dan sebagainya. Silakan melanjutkan kemampuannya. Semoga nanti C-nya hilang dan langsung jadi kiri. Ya. Terima kasih. Yang telah dipaparkan oleh Bulawan, semoga kita menjadikan visi kita berhasil di kemudian hari. Demikian tadi
untuk diskusi tentang visi sekolah kita. Terus saya rasa dari saya akhiri bisa dilanjutkan oleh Mbak Dian. Baik, terima kasih Bu Mala dan Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dalam diskusinya yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik, memasuki acara selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini tentang visi misi sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Baik. Dapat saya simpulkan, Bapak dan Ibu, bahwa visi sekolah yang sudah ada sudah berpihak kepada murid. Dibuktikan dengan yang pertama, kalau saya boleh merangkum tadi, bahwa sekolah kita ini senantiasa saya katakan memperbaiki diri untuk memberikan kenyamanan bagi siswa. Yang dulunya kita berfokus hanya pada kegiatan yang non-akademik, sekarang kita berusaha untuk menyeimbangkan agar dari sisi akademik dan non-akademik bisa berjalan beriringan dan maju bersama. Oke, kemudian yang kedua, buktinya adalah kita sekolah sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan diri pada murid-murid kita. Di antaranya melalui kegiatan life skill, kemudian ekskul, lalu pemberian penguatan untuk anak-anak yang akan masuk ke perguruan tinggi, lalu ada parenting teaching dan penghargaan bagi siswa-siswa yang berprestasi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya Bapak Nur Akhir, saya mohon untuk memberikan penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ini memperkenalkan diri, tapi belum dapat kesempatan. Saya Nur Akhir dari SMK Muhammadiyah. Saya dapat tugas untuk menjadi pendamping dari CGP Budian untuk berproses sehingga harapan kita semoga segera guru C-nya hilang menjadi benar-benar seorang guru penggerak. Dan indahnya nanti kalau sekolah ini sudah banyak guru penggerak, itu insya Allah sekolah ini mempunyai persepsi yang sama bahwa kita bareng-bareng mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dan itu tadi sudah kita lihat paparannya jelas di visi ya, yang ada yang terakhir yang reflektif. Saya suka menggarisbawahi yang reflektif. Itu mungkin apa ya? Bagi guru yang seperti saya yang sudah tua itu adalah itu ilmu baru menurut saya. Itu kan siswa dibiarkan menerima informasi dari guru karena semua berusaha baik. Setelah itu siswa dibiarkan guru menutup pelajarannya dan membiarkan siswa itu selesai dengan proses tanpa ada umpan balik, tanpa ada refleksi. Tapi di pelatihan guru penggerak ini, nah itu menjadi poin yang penting masuk dalam visi guru penggerak yang terakhir nomor 5 itu refleksi. Kalau ini nanti bersama-sama berhasil kita terapkan di siswa kita, maka di kelas-kelas itu akan ramai sekali, akan senang sekali, suasana akan nyaman karena masing-masing bapak ibu guru mendapatkan umpan balik yang luar biasa. Pak, terima kasih, saya sangat senang pelajaran hari ini karena berhasil memahami tentang misalnya guru olahraga ya, tentang gaya-gaya renang. Kalau guru biologi ya sudah memahami makhluk bersel satu dan cara reproduksinya, ya semacam itu. Dan masing-masing siswa berhak mengungkapkan yang berbeda tergantung dari pemahaman masing-masing, tergantung dari hal yang bisa diambil dari pelajarannya. Kita ke fokus ke kegiatan diskusi hari ini, yaitu diskusi tentang visi, bahwa kami tadi sudah melihat diskusi ini sudah berlangsung luar biasa. Kita semuanya, C
CGB dan Bapak Ibu Guru serta tenaga teknik sudah bekerja meneliti kata demi kata dari visi sekolah yang kita jalani, yang merupakan cita-cita bersama untuk mencapai tujuan dari penyelenggaraan sekolah ini. Dan kita sudah menyimpulkan bersama bahwa ternyata visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada siswa dengan segala bukti yang sudah kita ungkap bersama tadi. Sehingga tugas kita sebagai BP menjadi semakin mudah dan luar biasa sekali. Pengungkapannya detail banget, terutama hubungan dari Bapak Ibu teknik dan Bapak Ibu Waka yang sudah sangat, menurut saya itu berapa persen ya itu? Lebih dari 100% mendukung CGB-nya itu luar biasa. Semoga di kesempatan ke depan CGB dari SMA Negeri 2 Bay ini semakin banyak. Besok ada apa? Sudah close. Belum 30. Tapi yang datang lumayan. Dari pengalaman CGB dan GB yang sudah lulus angkatan kemarin, saya kira sekolahnya lebih mudah untuk meraih ya. Karena kan triknya itu banyak sekali, ada mulai dari IC, ada mikro teaching, mengajar 10 menit yang sangat luar biasa itu. Oh, guru jangan ngajar 25 tahun kok, ujiannya ngajar 10 menit. Itu kalau memang tidak siap, itu gurunya luar biasa. Oh, di guru baru. Jadi terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semuanya dan mendukung acara ini. Pada prinsipnya saya menggarisbawahi untuk penguatan saat ini bahwa kita sudah melakukan review dan diskusi untuk visi misi hidup luar biasa. Ini sudah mewah menurut saya, karena banyak teman-teman PP yang tidak bisa melakukan dalam kondisi suasana yang luar biasa seperti ini karena keterbatasan jumlah peserta diskusi, karena negara beda sekali. Ya, contohnya misalnya edukasi di SD, adanya cuma kepala sekolah dan beberapa guru, itu nggak bisa serius ini tadi, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga calon guru penggerak ujian, calon guru penggerak berarti, dan calon guru penggerak Malang bisa menyelesaikan kegiatannya dengan nyaman, dengan luar biasa. Semoga sukses dan menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapit di atas penguatannya yang luar biasa. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai akhirnya di penghujung acara, yaitu penutup. Maka izinkan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini sebelumnya. Tadi katanya tidak boleh apa saya sebagai pembawa acara dan juga teman-teman CGB memohon maaf apabila selama acara tadi ada kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada bisa Wis.